Mohon perhatian hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi kana alaihi al-qad wa anfarihi al-qurab wa bil awali wa tunabi bil qaim wa sunnatin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi dalam hati nafasi biada kulluminan dalam Bapak-bapak, Ibu Ustaz hadir sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini saya akan menyediakan bimbingan teknis bagi guru TPK se-Kabupaten Bekasi bekerjasama dengan Kabupaten Bekasi. Selawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Tujuan dari kegiatan bimbingan teknis Al-Quran bagi guru TPK se-Kabupaten Bekasi yang bekerjasama dengan Kabupaten Bekasi, di mana bahwa TPK Kabupaten Bekasi memang sekarang ini sudah melebihi target, di mana bahwa TPK di sini tujuannya untuk membangun para murid-murid di Kabupaten Bekasi agar kita dari Al-Quran, di mana mungkin tentunya TPK ini bekerjasama dengan dinas pendidikan, di mana TPK sudah banyak di Kabupaten Bekasi, namun sampai saat ini belum terakomodir. Mudah-mudahan berkelanjutan untuk tahun 2015 ini bahwa TPK Kabupaten Bekasi terdaftar di dinas pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, yang tujuannya kita mensejahterakan bagi guru-guru TPK se-Kabupaten Bekasi. Demikianlah kegiatan TPK Kabupaten Bekasi tahun 2014 ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi Mohon perhatian hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalul bihil uqad wa tanfarijul bihil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalul bihil rawaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka acara pembukaan bimbingan teknis metode pengajaran praktis Al-Quran bagi guru-guru Taman Pendidikan Quran tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2014. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Ustadz Abdul Rahman. Kami persilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne dan maris Kabupaten Bekasi. Hadirin bermohon. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia
bangga kejayaan bangsa. Bekasi bumi patriot sejati, mengabdi membela membangun negeri, mandiri swatantara wibawa mukti, di bawah panji Pancasila sakti. Berseri mewangi, pancarkan harmoni, wajah duniawi, hati surgawi. Semoga Kabupaten Bekasi lestari demi ridho ilahi. Pasti seiring laju pembangunan negeri, teguh menjunjung citra diri, Bekasi bumi patriot sejati, segenap warga Kabupaten Bekasi bersatu hati berpadu bakti, Pancasila falsafah mengabdi, demi jaya pertiwi, cipta kehidupan aman tertib sejahtera, selaras mempesona dalam segala, berlandaskan Undang-Undang Dasar 45 dalam ridho Tuhan Maha Esa. Segenap Kabupaten Bekasi memacu karya kibarkan panji, menuju kejayaan abadi, swatantara wibawa mukti. Hadirin dipersilakan kedua panitia oleh Kepala Bagian Kesra Sekda Kabupaten Bekasi, Bapak Haji Abdullah Majid, SHMM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tudda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli makhluqin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Bupati Bekasi, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Pemerintah dan Kesra, Bapak Dr. Andes Haji Herman Hanafi. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Atoyillah Mursid. Yang kami hormati Bapak narasumber Al-Ustadz Daus Husni SAG. Yang kami hormati para peserta bimbingan teknis sistem pengajaran praktis Al-Quran bagi guru TPG tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2014, bapak-bapak, ibu-ibu dari dinas instansi atau mewakili yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pembukaan bimbingan teknis sistem pengajaran praktis Al-Quran bagi guru TPG tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2014. Bapak-bapak, ibu hadir sekalian, dalam kesempatan hari ini kami akan melaporkan kegiatan. Yang pertama, dasar pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran bagian Kesra tahun 2014. Waktu tempat pelaksanaan pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 bertempat di Hotel Grand Cikarang, Jababeka, Cikarang Utara.
bahwa peserta bimbingan teknis sistem pengajaran praktis Al-Quran bagi guru TPQ Kabupaten Bekasi dari 23 kecamatan. Nama kegiatan bimbingan teknis sistem pengajaran praktis Al-Quran bagi guru TPQ tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2014. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Asisten Pemerintah dan Kesra Bapak Haji Herman Hanafi untuk membuka secara resmi kegiatan bimbingan teknis bagi Al-Quran guru TPQ tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2014. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Bupati Bekasi. Dalam hal ini diwakili Asisten Administrasi Tata Pemerintahan dan Kesra Bapak Dr. Andes Haji Herman Hanafi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan sambutan Bupati, perlu saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bahwa sedianya beliau hadir karena kegiatan banyak sekali dan mungkin saya juga tidak perlu ikut ke sini karena memang setelah ini di Pemda ada acara penetapan anggaran untuk para honor di Pol PP. Wajib saya akan ikuti karena ini menyangkut masalah kondisi wilayah Kabupaten Bekasi dengan disesuaikan dengan satuan kerja yang setingkat eselon 2. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya hadir di sini mewakili Bupati. Saya akan bacakan semua sambutan beliau, tidak akan saya kurangi. Namun sebelumnya barangkali saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa hari ini baru saya ketemu dengan ibu-ibu guru, bapak guru. Barusan ngobrol dengan Pak Kiai bahwa kegiatan ini sedianya bukan hanya selesai pada saat kita melaksanakan bintik saja. Harapannya ke depan Pak Kabag Kesra barangkali ada evaluasi terhadap para Bapak Ibu hari ini yang sudah dididik terkait peningkatan kualitas pengajaran Al-Quran terhadap anak didik itu sampai di mana. Sehingga harapan kita mungkin 6 bulan yang akan datang kita bisa melihat anak-anak didik kita itu sudah masuk nggak dengan keinginan kita ini. Apabila kurang, kelemahannya di sisi mana kan? Apakah perlu ditingkatkan kembali, diadain lagi acara lagi seperti ini, atau sarana prasarananya mungkin yang kurang kita perlu ditambahkan, ya nggak apa-apa. Jadi hasil evaluasi ini kita sampaikan kepada pimpinan untuk terus berkesinambungan. Jadi bukan hanya melaksanakan bintek saja. Itu harapan kami Pak Kabag Kesra. Yuk kita bareng-bareng besok pada saat kita sudah mengevaluasi ibu bapak sekalian yang sudah didik hari ini, hasilnya seperti apa. Apabila memang sudah bagus, ya alhamdulillah. Kalaupun kurang, apa sih kekurangannya, nanti kita coba fasilitasi kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Baik, perkenankan saya menyampaikan sambutan Bupati Bekasi pada acara bimbingan teknis sistem pengajaran praktis Al-Quran bagi guru TPQ tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji atau Ilah Masjid yang saya hormati, Bapak Ustadz Daus Husni SPD selaku narasumber, Bapak Kabag Kesra yang saya hormati, para peserta bimbingan teknis pengajaran praktis Al-Quran bagi guru TPQ tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2014. Hadirin hadirat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat
serta karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir dan berkumpul dalam rangka acara bimbingan teknis sistem pengajaran praktis Al-Quran bagi guru TPQ tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2014 dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya hingga saat ini sampai akhir zaman. Diharapkan mampu dengan cepat ulangi berkaitan dengan kegiatan ini. Mari kita perhatikan salah satu hadis Rasulullah yang artinya, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Al-Quranul Karim yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW, di samping mempunyai fungsi utama sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi umat manusia yang harus diikuti, juga memiliki keistimewaan karena bagi yang membaca dan mengajarkannya akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang berbahagia, belajar membaca Al-Quran dengan penerapan berbagai metode yang diterapkan untuk mempercepat seseorang dapat membaca Al-Quran itu mempunyai nilai tersendiri dari metode-metode yang sudah ada, seperti metode Iqra, metode Al-Jabariyah, dan lain sebagainya. Sebab dengan menggunakan berbagai metode ini diharapkan mampu dengan cepat seseorang dapat apa yang menjadi harapan kita semua, yaitu membebaskan buta aksara Al-Quran dalam tempo singkat. Tetapi perlu diingat, bagaimanapun hebatnya metode-metode yang digunakan, tetapi kalau dari unsur individunya masih lemah, kurang bersemangat, kurang serius dalam belajar atau membacanya, maka hasilnya pun akan mengalami hambatan. Oleh sebab itu, suatu keberhasilan yang ingin dicapai ini sangat ditentukan oleh keseriusan baik yang belajarnya maupun yang mengajarnya. Kesungguhan dan keaktifannya termasuk dukungan dari semua pihak, kalangan masyarakat, aparat pemerintah, dan para kiai, ustadz di masing-masing tempat atau lokasi pengajian yang diadakan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada para hadirin yang nantinya menjadi pembimbing dan sekaligus pengajar Al-Quran, hendaknya dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian kuasailah ilmu dalam mengajarkan Al-Quran ini secara sempurna, agar kelak diharapkan hasilnya dapat diamalkan dengan baik. Semoga apa yang kita perbuat demi suksesnya program ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka bimbingan teknis sistem pengajaran teknis praktis Al-Quran bagi guru TPQ tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2014 secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Bekasi Dr. Hajah Neneng.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, sejenak kita ikuti doa bersama, memohon rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa bersama dipimpin Bapak Kiai Haji Athoillah Mursyid. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim ala tabaraka wa ta'ala kulli sahabat Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhafi ni'am wa yuqafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhika wa wajhikal karim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, di pagi hari menjelang siang hari ini kami berkumpul dalam rangka melaksanakan kitab-Mu ya Allah, mengkaji dan memperdalam serta memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup kami ya Allah, melalui bimbingan teknis pengajaran praktis Al-Quran bagi para guru-guru TPQ di Kabupaten Bekasi. Karena itu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, bimbingan dan ridho-Mu ya Allah, supaya ilmu yang kami dapati pada hari ini benar-benar bermanfaat bagi kami, bagi anak didik kami, dan khususnya untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang cinta kepada Al-Quran untuk melaksanakan pedoman hidup kami ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang cinta kepada Al-Quran. Ya Allah, terimalah permohonan kami ini. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ibu bapak kami ya Allah, bagi mereka yang masih hidup, sayangi ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani dan menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, dengan demikian acara pembukaan di tempat ini telah selesai. Acara akan dilanjutkan dengan penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian dan kedatangannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta yang cantik-cantik, Terbang deh. kalau disebut cantik sama yang ganteng kan, dan kawan-kawan yang ganteng-ganteng di belakang. Hari ini kita alhamdulillah ketemu setiap tahun insya Allah, kerja bareng, kerjasama antara Badan Koordinasi TKA, TPA, dan TKA Kabupaten Bekasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini bagian Kesra. Kita setiap tahun alhamdulillah senantiasa melaksanakan kegiatan seperti ini, kegiatan bintek ya, yang hari ini bisa kita nikmati semua. Kita nikmati kehadiran kita pagi menjelang siang hari ini di ruangan yang sejuk, ya Bu,
Betul nggak Pak? Di ruangan yang sejuk, ber-AC, ada kopi, ya. Belum. Tapi kan udah ada snack kan? Belum. Itu nih Pak? Belum. Oh, belum. Ya, insya Allah nanti ada ya. Dan yang jelas pertemuan kita ini alhamdulillah tidak dipungut biaya. Betul. Tapi nanti kalau Batko sendiri yang ngadain, ya bayar. Kalau Batko yang ngadain sendiri bayar. Jadi Batko kerjasama dengan pemerintah kabupaten. Alhamdulillah, ya. Setiap tahun kita masih dipercaya oleh pemerintah daerah. Selalu pemerintah daerah itu berpartner dengan Batko, ya. Mudah-mudahan Batko-nya terus eksis ya, ya Bu ya. Nah, hari ini kita akan mengikuti Bintek dengan materi tilawah. Ya. Ustadz Daus ini udah populer ya. Tapi bukan Daus Mini ini. Ya, Daus ini udah populer ya. Daus Husni, ya, SAG, gitu kan. Nah, untuk lengkapnya nanti beliau dari mana, gitu kan? Datang dari mana? Kalau bisa Purwakarta. Dari Purwakarta, orang Purwakarta. Jadi kalau biasanya kita setiap tahun dari Jogja kita ngundang dari AMM Jogja, kita setiap tahun ya. Ya Bu ya? Ya. Oh ngikutnya tiap tahun kalau gitu. Bulan gratis ya tiap tahun. Kalau bayar enggak bayar. Biasanya kita setiap tahun dari Jogja, ya kerjasama dengan Kesra. Tapi tahun ini kita kerjasama dengan Kesra ini penatarnya nggak jauh-jauh. Ya, dari Kota Bekasi, ya, dari Kecamatan Mustika Jaya, dari Mustika Jaya. Ya. Nanti lengkapnya bisa sambil kenalan. Ya. Insya Allah ini akan kita lanjuti oleh Batko pada bulan-bulan berikutnya. Ada peningkatan kembali. Ya. Siap-siap aja Ibu untuk apa? Ya dan sekarang nabung. Ya. Dan sekarang nabung untuk tingkat lanjutannya. Sebab nanti ada ujiannya, ada munakosah. Saya tidak ingin main-main. Adanya kegiatan Bintek seperti ini tadi juga ke Pak Asda, saya minta tidak main-main. Jangan cuma kegiatan kita hanya menghabiskan anggaran saja. Kesananya udah nggak ada lagi pertemuan, tapi saya ingin ada kelanjutan. Ibu hari ini mendapatkan ilmunya dimanfaatkan atau tidak. Kita tidak ingin ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu yang tidak dimanfaatkan bagaikan pohon yang tidak berbuah, ya tidak bermanfaat. Karena itu saya ingin ilmu kita yang kita dapat hari ini bermanfaat, gitu kan? Ada tindak lanjutnya. Insya Allah nanti ada munakosah dalam pertemuan yang akan datang, ya dengan biaya yang tentunya akan kita tentukan, gitu. Sebelum saya persilakan Ustadz menyampaikan materi, saya informasikan kegiatan Batko. Ya, pertama saya lampirkan di Makalah ada susunan Batko, pengurus Batko periode 2014-2019. Ya, kita 5 tahun sekali ada perubahan. Dan kemudian insya Allah bulan Maret, catat ibu-ibu, bulan Maret kita akan ada silaturahmi akbar para pengelola TKA atau TKI TPK se-Jawa Barat yang di bawah binaan Batko. Ya, se-Jawa Barat tempatnya di Cirebon. Ya, di Cirebon bulan Maret. Sekaligus akan diisi seminar tentang pengembangan TPK dan pelantikan pengurus penggerak TPK tingkat nasional. Gitu, ya. Nah, itu nanti berapa anggarannya nanti ada panitianya itu bentuk. Ya, tapi siap-siap. Ini gratis. Ya. Nah, kita belum punya duit.
duit. Barco belum punya duit, jadi belum bisa gratis. Barco baru punya kas 5 juta. Baru punya kas 5 juta. Iya, itu jangan, itu untuk kita bentuk yayasan, sudah sepakat kita. Barco akan kita bentuk, kita akan badan hukumkan yayasan. Kemarin hasil dari kegiatan kita manasik haji, setelah panitia dapat honor manasik ya, ada kas sisa anggaran sebesar 5 juta rupiah. Itu dari hasil manasik haji ya. Itu alhamdulillah. Jadi kas ini akan kita gunakan 3 juta untuk biaya akte notaris, yang 2 juta adalah kas Barco. Dan ibu-ibu yang beli raport ke Barco, itu kas Barco akan dapat dana 1 raport 500 perak. Kas untuk Barco. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Al-Ustaz Daus Husni SAG untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhir ditinggal oleh semua. Ya. Turun aja Pak, turun Pak. Sepihak enak, nggak ada yang nyaingin di depan. Di lain pihak juga sedih ditinggal ya, tapi insya Allah saya bebas nanti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ustaz, ustazah, Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita panjatkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul bersama, tentunya berkah rahmat serta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang saya rasakan hari ini, ya mungkin kalau dikatakan mimpi sih iya mimpi, tetapi tidak direncanakan sejak awal, seperti lembaga-lembaga lain yang menghubungi saya untuk baik itu mengisi sosialisasi ataupun diklat, tapi ini spontan ya, karena Allah seperti itu barangkali mengaturnya. 4 hari dari hari ini tiba-tiba Pak Kiai telepon saya, ini ada sosialisasi pembelajaran Al-Quran dikhususkan untuk metode tilawah yang antum kembangkan begitu ya, karena memang hari ini adalah hari libur bagi saya ya, hari kerja juga di sekolah, tapi saya izin begitu ya. Alhamdulillah bisa bertemu dengan para ustaz-ustazah, yang paling banyak ustazah ya. Nah, ada juga yang kenal, ada juga yang baru pertama kali, ada juga yang suka, ada juga yang tidak. Iya, namanya manusia ya begitu. Alhamdulillah hari ini biasanya saya suka menawarkan diri, mau sampai jam 2, sampai jam 4, atau sampai jam 9 malam ya, dipilih jam 10 malam banyaknya, karena memang ketika udah masuk materi insya Allah akan betah, insya Allah, namanya Al-Quran ya. Ini alhamdulillah saya bisa ada di depan ustaz-ustazah semua, guru-guru Al-Quran, guru-guru saya semua, termasuk beliau ya. Tadi saya juga kaget, masya Allah ini ada Umi kesini, beliau adalah guru saya, yang ternyata saya pas ketemu saya jadi tipis banget ya, ketahuan itunya apa modalnya, nggak apa-apa ya. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan menyampaikan sosialisasi. Ingat, ini sosialisasi ya, ataupun presentasi, bukan pelatihan. Pelatihan untuk tilawati ataupun pembelajaran Al-Quran materi yang saya kembangkan adalah minimal 2 hari.
Dan itu dari jam 8 itu udah pure dengan materi, tidak ada yang seremonial kayak barusan ini lagi, enggak. Jam 8 boom, sampai jam 5 minimal, ya kadang-kadang nyampe jam 2 jam 9 malam, ya biasanya seperti itu. Kenapa? Hari pertama itu biasanya pembahasan, kemudian diakhiri dengan munakasyah biasanya. Kan segini kalau sendiri sampai jam berapa yuk? Ya, satu orangnya 5 menit aja. Ya. Bisa sekian ratus menit kan, berarti sekian jam. Jadi memerlukan waktu yang relatif lama. Jadi harus siap dari rumah. Kemudian hari keduanya strategi dan seterusnya juga itu memerlukan waktu yang lama karena ada micro teaching. Perkenalkan, nama saya, tadi kata Pak Kiai bukan Daus Mini ya. Ini nama saya, nggak perlu lah sih sebetulnya. Tanggal lahir di Purwakarta, barangkali ada tetangga dekat saya di sana. Kemudian alamat saya di Dukuh Zamrud, Mustika Jaya, Bekasi, ya. Kemudian status 113. Karena kalau ada 212 apa itu? Biro Sableng 113. Satu saya punya satu istri, ya baru satu istri dan sudah tidak 3 anak begitu. 113 itu begitu. Satu sayanya, satu istri dan 3 anak. Yang satu sudah menikah, alhamdulillah, ya. Ya, nggak perlu tahu juga lah. Ya, nanti aja kalau udah punya cucu ya? Ya, belum. Kemudian ini nomor HP saya. Maksudnya gini, kenapa nomor HP ini dicantumkan juga? Barangkali ada yang perlu komunikasi. Makanya saya sudah komitmen dengan istri saya tercinta di rumah. Istriku tercinta, apabila nanti AA ada yang nelpon ibu-ibu, AA lagi, ada yang nelpon, ada yang nelpon misalkan tengah malam, jangan curiga, terutama yang menyangkut ketilawatian. Tapi siapa juga yang mau nelpon jam 11 sudah pada tidur ya. Maksudnya kita membuka diri selama 24 jam, silakan kalau ada yang harus dikomunikasikan. Selanjutnya kegiatan dan aktivitas. Saya juga Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya ini di lembaga Yayasan Teratai Putih Global di Mustika Jaya, untuk mendampingi teman-teman yang ngajar di sana. Kemudian juga ini diberi amanah dari Pusat Tilawati Surabaya untuk melakukan sharing-sharing ke lembaga-lembaga yang ada, baik Bekasi, Bogor, Cianjur, dan pokoknya bagian barat. Dan sebetulnya saya harus lepas ini ya kemarin karena saya bukan hanya mungkin di Pulau Jawa aja, tapi diharapkan untuk bisa juga sharing ke luar-luar Jawa kayak Sumatera, Kalimantan. Karena dengan 4 hari kita terganggu di sekolah, otomatis terganggu juga aktivitasnya. Ini juga terganggu sedikit. Kemudian, nah ini diamanahi juga. Ya ini mah nggak penting lah, ya, nggak penting, yang penting silaturahminya. Kemudian lembaga-lembaga yang sudah mengadakan diklat tilawati ini, diantaranya ada yang ini, termasuk juga ada yang ini Al-Azhar yang paling banyak. Karena waktu saya presentasi di pusat Al-Azhar di Kebayoran, ya direktoratnya sudah merekomendasikan seluruh Indonesia akan menerapkan tilawati, ya sebagai metode di sekolahnya. Ini makanya tergantung saya siapnya kapan, tergantung lembaganya siapnya kapan, jadi secara paralel aja begitu. Kemudian juga Banten juga ada ya, Banten di Banten. Kemudian ini juga masih ada, termasuk Palembang baru 1 kali ya, baru 1 kali. Alhamdulillah banyak sekarang saudara-saudara yang menggunakan metode tilawati, baik lembaga-lembaga maupun TPQ nggak disebut, ini lembaga yang formal yang ternyata ketika kita tampilkan tilawati mereka tertarik sepertinya begitu ya. Kemudian para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak banyak basa-basi. Hari ini saya mencoba untuk sharing saja karena saya melihat aura ahli Al-Qur'annya ketika saya masuk tuh ketahuan banget ya, pengabaran begitu, baru masuk aduh udah saya Allahu Akbar, dari situ ustaznya udah luar biasa, ahli Al-Quran, ustazah juga, makanya saya masuk itu begini aja ya.
masuk ke sini. Amin insya Allah ya. Makanya di sini saya tidak bermaksud untuk mengajari, tetapi saya hanya untuk share saja, sharing saja. Karena apa? Kemampuan Al-Quran udah dikuasai oleh para ustadz-ustadzah. Saya apalagi begitu ya. Tetapi saya punya kunci yang satu. Saya pernah diklat di Bintaro, Masjid Raya Bintaro. Kata pimpinan Tilawati Pusat ke saya, karena waktu itu nginap saya di sana, Ustaz, kalau pingin mendengar suara imam Mekah dan Madinah nggak usah ke sana. Di sini udah ada 4 orang. Betul, saya diimamin subuh, isya, maghrib. Kalau zuhur mah kan nggak ada suaranya ya, cuma adzan doang. Masya Allah suaranya itu. Terus setelah selesai, yang dari Surabaya itu nyubit ke saya, Ustaz, ketika bulan puasa apa yang mesti kita salahkan dia? Kita aja di bawah dia bacaannya. Iya ya. Tapi kenapa mengundang kita untuk diklat tilawati? Ternyata gaya gurunya seperti ini, gaya anaknya sendiri-sendiri. Berarti sistem yang tidak ada di situ. Ya. Di sini juga sama. Lengkingan suara seorang guru itu nggak nyampe ke anak karena tidak ada sistemnya. Coba kita sharingkan sekarang, mudah-mudahan metode yang akan saya sharekan ini bisa menjadikan pencerahan bagi kita semua. Terlepas dari kita jangan menyebutkan metode-metode yang lain. Ya, jangan membanding-bandingkan antara metode ini dengan ini dengan ini dengan ini. Semuanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kemajuan. Karena dari tahun 68 itu setelah metode Baghdadiyah, alif Jabar A, alif JRI, alif PSU, kalau saya
di toko buku ada, siapapun istilahnya bebas untuk membeli dan siapapun bebas untuk ngajar, kan begitu. Orang tua apalagi sekarang di perumahan, ketika misalkan tidak sempat anaknya ngaji dan sebagainya, ngajarinnya malam-malam, memaksakan diri. Itu karena terlalu banyaknya buku beredar dan tidak terkontrol maksudnya. Ya. Kemudian sebaliknya, ketika bukunya kurang banyak ataupun sangat ketat, kalau belum bersyahadah nggak boleh ngajar. Atau kapan lagi? Ya, anak-anak udah celangap aja begini, tinggal wal begitu. Kapan waktunya? Nunggu 2 tahun lagi, keburu anaknya berkumis kayak saya. Ya, mana? Nah, ini juga harus apa? Ada kebijaksanaan ya, yang tentunya yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian, nah, yang akan saya sampaikan adalah tilawati. Kalau Pak Kiai bilang tilawah. Ini juga kenapa saya bisa ketemu dengan Pak Kiai, dengan para ustadz-ustadzah. Asalnya saya ditelepon ketika pulang dari Palembang, ditelepon oleh salah seorang pengurus pesantren Raudatul Jannah Cikarang. Ustadz, saya mau ke rumah. Saya jawab, siapa ini? Saya haji ini dari pesantren ini. Ya udah, kalau ke rumah aja, saya bilang begitu. Pas mau ngapain? Mau curhat, datang ceritanya, ya Pak Haji Sarjimin barangkali ada yang kenal, dari pesantren Raudatul Jannah. 4 orang naik mobil, katanya Ustaz lagi mengembangkan tilawati. Ya iya, mengembangkan tilawah ya enggak. Ya, karena saya nggak bisa dengan suara rebek begini, mana bisa kayak tadi tuh Ustaz tadi, masya Allah. Sampai ngeper banget ya, mengembangkan tilawah enggak, saya bilang begitu. Udah, kalau itu kumpul di rumah ngobrol ceritanya. Ustaz, saya punya anak sekian ribu, ya 1000 lebih lah, 1500 lebih. Kemudian saya ingin ada program tilawah. Oh begitu, maksudnya tilawah apa? Iya, ngaji yang lagi gitu. Nah, terus saya jawab begini, daripada Pak Haji lama-lama nunggu, saya gini aja lah waktu di rumah saya tuh. Pak Haji begini aja, jangan menghambur-hamburkan uang untuk membuat satu program yang tidak jelas. Emang kenapa? Ini anak yang 1500 ini belum tentu punya talenta nyanyi. Ya, jangan dibuka program itu. Mending gini aja. Ada satu metode yang bisa untuk misalkan mengantar ke arah sana. Dari jilid 1 aja nanti akan ketahuan nih punya talenta cetut satu. Dari 100 anak akan terkumpul 10 misalkan, itu aja tuh godok. Jangan memaksakan anak yang nggak bisa. Jangan, karena anak-anak kita juga kan nggak bisa nyanyi semua kan. Iya, akui aja. Bisa nyanyi juga sumbang tahu. Iya, fales maksudnya, fales. Ya, akhirnya setelah ngobrol-ngobrol saya juga kenal dengan Pak Kiai Altailah. Nggak disebutin namanya, tahu itu setelah ada SMS dari beliau ke saya kemarin. Terima kasih, syukron Haji Muhammad Altailah Mursyid. Oh, Pak Kiai itu namanya Altailah. Baru kemarin, ya. Sekarang baru ketahuan orangnya begitu. Alhamdulillah, ternyata dunia ini sempit ya. Akhirnya, ya kata beliau, tilawah kan, padahal tilawati itu adalah nama. Insya Allah tilawati punya misi atau visi dengan slogan, boleh dikatakan begitu. Metode praktis cepat tartil membaca Al-Quran, metode mudah dan menyenangkan. Ini doa mudah-mudahan ya, insya Allah. Kemudian ya kita lanjutkan tilawati. Nah, barangkali ada yang tetangganya ternyata tilawati itu diterbitkan oleh pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, Jalan Ketintang Timur Surabaya, dekat UNESA. Barangkali ada yang sebelah situ? Ada? Orang Surabaya yang persis banget di situ. Itu mah tetangga sebelah. Ya. Kemudian ini tim penyusunnya para ustaz-ustazah. Semuanya yang 3 udah almarhum. Tim penyusunnya Dr. Haji Hasan Sadili almarhum, Dr. Haji Muhammad Dahir Al-Ali, kemudian Kiai Haji Masrur Masyud, dan yang terakhir ini adalah beliau yang sekarang kesana terbang kesana kemari, baik ke Indonesia ataupun Malaysia, Singapura, Thailand, ya Brunei, karena udah kesana, udah nyebrang metode tilawati itu. Beliau yang masih ini, ya. Ini adalah para penyusunnya atau foundernya. Ya. Nanti juga kalau misalkan di sana membuka diri
silakan kalau ada yang berkunjung langsung ke sana, ya. Jangan sampai begini. Misalkan kadang-kadang suka alladzina yu'minuna bil ghaibi bi wa yuqimu, mengulang dari bi satu huruf aja asal nyantel begini. Anak kan begitu. Atau juga kadang-kadang nafas maju iya tapi berhenti. Ya. Jadi harus jangan sampai rancu. Misalkan begini, saya tadi pergi ke Cikarang, kemudian ke Karawang, nggak kuat napasnya. Saya tadi pergi ke Cikarang, dia harus diulang lagi. Jangan Rang, kemudian ke Karawang, kan rancu kan? Dari Rang aja. Kayak begini. Kalau orang Sunda, orang yang lain nggak apa-apa. Saya orang Sunda. Barang tapi karena sisi susukan bertiga nggak apa-apa. Tahu dulu. Nah, tadi peraga kan, ya digunakan menggunakan peraga. Adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan secara bersama-sama atau berkelompok dengan menggunakan peraga. Jadi belajar tilawati bukan hanya langsung ke guru tapi ke buku, tapi juga dilalui melalui peraga terlebih dahulu. Manfaatnya apa, Ustaz-Ustazah? Ya, satu, pembiasaan bacaan. Ketika seorang guru tidak menghafal Yasin, sering malam Jumatan, Yasin, Al-Quran, terusnya lebih dari 7 kali hadir hafal tanpa disengaja. Dan terlepas dari bacaannya bagus atau enggak kan begitu. Ya, yang penting hafal aja. Karena apa? Terbiasa. Ya, pembiasaan itu sangat luar biasa. Ya, makanya ke anak juga pembiasaan. Nak, cuci tangan sebelum tidur. Nak, gosok gigi sebelum main. Nak, makan sebelum tidur dan seterusnya, ya. Pembiasaan kan? Jadi anak terbiasa nantinya. Nah, ini juga dengan peraga ini pembiasaan, ya, pembiasaan bacaan. Saya kesini kan belum biasa. Tadi hampir ini naik taksi tadi. Taksi juga baru katanya, jadi putar-putar tapi alhamdulillah nyampe kesini dengan tepat. Kemudian yang kedua, membantu santri melancarkan buku. Artinya isi buku 80%-nya ada di peraga, Ustaz-Ustazah. Ya. Buku jumlahnya 44 halaman. Peraga jumlahnya 20 halaman. Tetapi isinya ada di peraga 85%. Ya, walaupun halamannya berbeda. Artinya jika peraga anak sudah sangat luar biasa, udah memahami, buku mah bacanya sambil lari begitu. Jadi nggak ke buku terus. Ada yang mengatakan, oh saya ingin ke buku terus. Sama kalau dengan peraga, justru dengan buku itu waktunya nggak kebagian, banyak kebagian. Justru dengan peraga inilah yang akan membantu. Ya. Berikutnya, memudahkan penguasaan lagu atau irama-irama apapun yang akan kita gunakan akan mudah. Karena apa? Guru total. Berbeda dengan guru TPA yang menggunakan ini satu-satu anak. Presentasi anak 15 kali presentasi. Kenapa? Materinya kan beda-beda, halamannya beda-beda. Capek. Bu, 1-0. Capeknya beberapa kali. Tapi kalau ini capek di depan. Ya, guru-guru tilawati enggak. Suaranya itu kenceng banget. Wih, menggelegar, Bu. Makanya kalau udah menggunakan tilawati, ternyata ada suara yang menggelegar ternyata dari tubuh kita. Ya, luar biasa. Memudahkan penguasaan lagu. Kemudian melancarkan halaman-halaman awal ketika santri sudah halaman akhir. Peraga dibaca terus diulang-ulang. Ya, sehingga buku terus maju juga. Ketika buku ke halaman akhir, anak mau dimunakosah naik jilid. Tidak ada halaman ebtak ditilawati. Karena anak akan menghafal halaman itu doang. Buka satu lembar belakangan, nggak bisa, jarang. Kalau kita enggak, saya sekarang di yayasan yang sekarang tidak memberikan kesempatan kepada guru yang lain, 16 guru yang ada, untuk menaikkan jilid. Saya yang harus menaikkan jilid. Kenapa? Kita acak dari halaman awal. Anak paham nggak ketika dia udah meninggalkan halaman-halaman awal? Biasanya kan begitu. Ketika udah halaman akhir, disuruh halaman awal nggak mau karena nggak bisa. Dengan metode ini, insya Allah dengan menggunakan peraga, halaman awal anak masih ini karena dibuka lagi. Ya, manfaat dari peraga. Selanjutnya, klasikal baca simak sekarang. Ya, kegiatan dengan menggunakan buku dengan baca simak. Diharapkan kegiatan pembelajaran menjadi efektif, mudah dan menyenangkan. Yakin ini akan mudah dan menyenangkan. Dan tidak begini duduknya, nggak seperti ini duduknya. Ya, bisa aja di sana mendengarkan suara saya A menjadi A, B
di situ, ya. Kita enggak, jadi bentuknya seperti U, berbentuk U, ya. Karena biasa aja di sebelah situ mentang-mentang di sudut. Dengar di sini, dengar di HP, biasa gitu. Kita di tilawati enggak, semuanya anak mendapatkan pengawasan guru yang sama. Ya, nah di sini kan ada yang begini. Apalagi saya ngumpat di sini ngomongnya, ya, begitu. Yang kedua, santri naik jilid bersama-sama. Ini harus dicatat nih. Enak nggak kalau naik jilid bersama-sama? Sehingga di TPA ada 200 anak, misalkan sekali khotam itu bisa 80 anak. Ini cuma 2, 3, dan mewakili. Ya, jadi jilidnya naik bersama-sama. Ya, gitu. Mudah administrasinya juga, nggak satu guru itu 15 anak, 15 jilid yang berbeda. Halamannya satu jilid juga berbeda-beda, kan susah, agak sulit gitu. Kalau ini enggak, satu halaman sama, satu jilid yang sama, luar biasa. Ketika ada waktunya ini udah langsung begitu, ya, mudah sekali administrasinya. Santri naik jilid bersama-sama dalam satu periode pembelajaran dengan kualitas standar. Kemudian suasana belajar kondusif. Kondusif atau kondusif? Kondusif. Artinya apa? Saya tanya dulu, arti kondusif apa sih bunda? Ya, terkoordinir, bukan tenang, bukan. Anak zaman sekarang nggak seperti ustadz-ustadz. Sekarang gini, kalau kita kan siap, kalau anak berbeda, jangan harap anak kayak patung. Jika anak soleh, nggak bakalan anak sekarang. Emangnya kita dulu begitu? Nggak bisa, anak gitak sana, gitak sini, ya. Tetapi terkondisikan dengan baik. Walaupun yang satu ini sambil begini, yang satu lagi sampai ngorong, kayak ke temennya gitu kan, yang berkelaman kalian. Itu anak sekarang itu, tapi terkondisikan, ya. Kemudian berikutnya target kurikulum, insya Allah yang tadi baik waktu maupun kualitas akan tercapai dengan segera. Ya. Nah, ada teknik, ya. Tekniknya dalam sehari-hari biasanya dikenal dengan teknik 1, teknik 2, teknik 3. Teknik 1 itu begini. Guru membaca, anak menyimak, bukan mendengarkan. Saya kurang suka dengan mendengarkan. Kalau mendengarkan walaupun mata ke sana, yang penting dengar. Kalau menyimak, apa yang dibaca oleh guru harus dilihat oleh anak. Ya. Misalkan, nak, perhatikan ke depan. Ibu akan baca, kalian menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Aba, aba, aba. Anak tahu bahwa yang bunyi aba itu di situ. Begitu ya. Jangan sampai anak ada posisi seperti aba, aba kedengaran, ya. Bukan mendengarkan, tapi menyimak. Teknik 2, guru membaca, siswa menirukan. Nah, tirukannya. Aba, aba, aba. Ya semua. Aba, begitu ya. Kemudian teknik ketiga, membaca bersama-sama. Jadi hanya komando basmalah aja. Ini penerapan teknik klasikal ini ya berlaku nanti pada pertemuan tertentu, teknik 1 dan 2, teknik 1, teknik 3-nya di halaman ataupun di pertemuan ke berapa begitu ya. Karena tidak terlalu detail, yang penting nanti peraga akan dibaca 4 halaman setiap pertemuannya ya. Kemudian ada yang 10 halaman, sehingga nanti 20 halaman peraga itu ketika sudah 5 kali pertemuan tamat peraga itu, pertemuan ke-6 balik lagi ke halaman 1 sampai 4 terus begitu. Karena 1 kali tamatan nggak mungkin anak paham. Baru ketika 3 kali tamatan anak akan memahami peraga itu. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang setelah peraga kemudian baca simak menggunakan buku selama 30 menit. Dengan manfaatnya adalah santri tertib dan tidak berisik. Insya Allah terkondisikan itu ya. Pembagian waktu setiap santri adil. Artinya apa? Dalam waktu pembelajaran, yang santri ini mendapatkan waktu 1 jam, yang lain juga akan mendapatkan waktu yang 1 jam yang sama. Ya, ini yang sangat ditekankan bahwa keadilan waktu juga harus ya. Makanya waktu itu pernah saya presentasi di Istiqlal Jakarta, langsung praktek ya. Kemudian ada orang Jepang waktu itu mengamati pendidikan kita. Kemudian saya nggak sadar ketika dalam proses baca simak itu ada konflik
antara pembaca satu dengan pembaca yang lain, sehingga yang satu mengkoreksi bacaan lainnya, ya. Di situ saya masuk ke dalam mereka, maksudnya saya mengapresiasi yang mengkritisi, kemudian juga saya tidak menjustifikasi anak ataupun peserta yang lagi membacanya kurang bagus. Sehingga orang Jepang mengatakan apabila ini metode dipraktekkan di Indonesia ini akan maju. Kenapa? Leadership anak jalan. Kenapa? Terfokus kepada sumber yang sama semua. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik, menjadi pemerhati yang baik, menjadi seorang pengkoreksi yang ulung, menjadi orang yang legowo atas koreksian orang lain. Jadi banyak nilai-nilai ataupun nilai-nilai kepemimpinan ataupun kemampuan kepemimpinan dari anak-anak itu yang jalan, ya, dengan adanya metode ini. Kemudian mendengarkan sama dengan membaca dalam hati. Artinya ketika yang lain baca, yang lainnya itu juga harus menyimak. Artinya dia mengintip bacaan temannya, karena dia juga akan baca itu. Nggak seperti orang tua atau kita ketika ada rutinan saya biasanya baca Al-Quran, ada 18 orang. Ini ayat pertama, ini ayat kedua. Saya ada di orang yang ke-11, berarti saya siap-siap di ayat ke-11. Hitung dulu. Saya baca buru-buru ayat 11 karena takut salah. Tiba-tiba yang ini baca 2 ayat sebelum saya. Begitu, ya. Jadi anak bukan seperti itu, anak mah. Ya, seluruh yang dibaca oleh temannya dia simak terus begitu, dan dia juga akan baca itu, ya. Kemudian, acuan dari tilawat adalah wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, jadi sisi baca simak itu adalah kami mengacu dari Quran surat Al-A'raf ayat 29. Selanjutnya, kita langsung membaca Al-Quran dalam istilah tilawat itu mengaji. Nggak tahu kalau diikro atau dikiraati sama kayaknya, ya. Mengaji menggunakan lagu atau irama. Ada timbul pertanyaan, harus tidak, Ustazah? Jangan karena ini. Harus tidak membaca Al-Quran dengan menggunakan lagu? Ada yang harus, ya. Oke, mau harus mau enggak juga nggak apa-apa. Bisa. Kemudian pertanyaan kedua, ada pertanyaan yang lebih ekstrim. Wajib tidak, Ustaz? Yang belakang wajib nggak? Wajib, boleh mau wajib enggak juga, ya, nggak disalahkan nih. Yang ketiga, pertanyaannya sunnah tidak? Sunnah, semuanya harus dijawab, harus wajib dibawa. Gimana? Punya pendirian apa ini? Kalau wajib ya udah, jangan sunnah. Kalau sudah harus, wajib nggak wajib, sunnah nggak sunnah. Jadi mana yang dipilih? Pantesan suaranya kurang kemarin, ya, karena semuanya dicoblos. Ada juga yang diem aja nggak punya pendirian, golput jadinya, ya. Begitu. Ayo coblos yang salah satunya ini supaya berarti. Jadi terlepas dari, saya ulang, haruskah ataupun membaca Al-Quran atau mengaji dengan irama itu apakah harus, wajib atau sunnah? Sunnah, harus, wajib. Oke, terlepas dari pertanyaan tadi, kita lihat dulu apa manfaat lagu. Lagu punya manfaat tidak? Punya. Saya juga dulu sebelum saya masuk ke masih zaman prasejarah dulu saya. Iya, ya, itu udah mengenal lagu. Maksudnya kan kelas 4 mengenal sejarah saya, ya. Kalau kelas 1, 2, 3 itu kan belum ada sejarah dulu di sekolah. Artinya saya lahir kan zaman prasejarah. Kalau saya juga sama kan, lahir belum tahu sejarah dulu. Begitu maksudnya, zaman purba, enak banget, puas banget, zaman purba. Maksud orang kayak bentuk-bentuk purba begitu, ya. Jadi udah mengenal syair-syair dari zaman dulu juga, ya, tentang lagu itu. Bahkan sampai kadang-kadang nggak sadar, ada yang mengatakan haram lagu itu. Emang haram kalau didengarkan dengan dihayati pas lagu belah duren. Itu beda lagi, ya. Tapi kadang-kadang saya suka ngintip di kamar mandi, kata ibu-ibu bersenandung, ternyata
bohong ternyata istilahnya nggak suka dengan lagu itu. Bahkan sampai ada ini ketika didengar bisa sambil jongkok, kurelakan kau pergi, pergilah aku sirami, misalkan begitu ya. Itu enak. Bohong nggak suka lagu ternyata apa? Sin sin dalam rozai, sin shin rozai, sin shin itu shin shin shin. Jadi saya kalau shin shin enggak saya puji enggak. Halaman 13 sahabat 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 soho hasoda jasoda 1 2 3 3 2 1. soal ngitung ibu-ibu pegawai anak kerja doroba dodo bukan tinggi langsung aja do so do datar aja ya jangan do tapi so do kita aja langsung datar ya so aja ayo 1 2 3 so do shin so do shin so wah repotan banget. Iya makanya jangan kita beranggapan 2 jam itu ya bisa 2 jam 2 mengucapkan ini aja kan. Jadi sade dode harus dipantulkan ya. Khawatir lamjah tertentu itu menjadi shot dot sin ya, shin shot dot sin shin shot. Harusnya sade ya. Saya juga tinggal di Dukuh Zamrud. Yang Zamrud banyak yang lahjah tertentu Zamrud ditulis di Latin Dukuh Zamrud. Iya kadang-kadang la menjadi T. Sudah begini kemana Ustad gitu ya. Bekasi kemana Ustaz. Dari sana Jambi Ustaz ya. Dari sana sebelah wetan Ustad. Mau kemana Ustad? Mau ke depan tat. Iya gitu kan konotasinya jadi berbeda ya. Kan Pak Ustad, Tadi lupa soalnya ketutupan tat. Ya jadi masuk ketutupan Ustaz gitu kan. Artinya kan jadi berbeda. Hati-hati di Al-Quran terutama ya. Nggak ngantuk benar. Kita lanjutkan halaman 15. Tobakho 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 toba satu empat tiga empat tiga. Nah begitu mau kemana lagi di ujung udah habis. Halaman 16 ya betul. Loso 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 todo la roba habado. Shin sadu udah 1 2 3 tollo sade dada tollo shin sadu. Halaman berikutnya 17. Atoba 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 Allah ato aso ha aso. Halaman 19. Di bawah ya. Enggak. Halaman 19 ya. Allah 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 Wadoba Wadoba. Iya, ini beberapa versi artinya ada yang ogi,
ghain ta za ain yang betul aja ain ghain ghain dan ain ada weng ta ya. Kalau salah ya udah pulang aja, ini salah gini lain ya. 1, 2, 3 ghain ta za ain ghain ta za ain ya, bukan zo lagi tapi lo ya, sama dengan la, bedanya sifatnya monyong. La lo bukan zolim tetapi zolim, bukan azim tetapi alim, begitu ya. Allah sama dengan la, begitu. Bukan zikir tapi zikir, bukan azan tetapi azan, begitu ya. Bukan ustaz tapi ustaz, bukan ustaz juga. Ya, berikutnya halaman 10-11. Ada dong. Ya, iya 10-11 ada nggak? Ya, 18, 19, 10-11 sama kan? 1, 2, 3 fawa 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 fafa fawa fa'a fasyaya la'afa 6, 6, 6 7, 7, 7 Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita adalah guru bagi anak-anak kita. 8. Buktikan. Ini mah halaman 8 nak. Lihat nah halaman 21. Ya. Cemen halaman 21. Ini juga jam 8. Ya. Aduh. Ini ya namanya sharing kan begini. Ya, sharing itu ada hal yang kecil yang terkadang bagi kita terabaikan, teringat mudah-mudahan. Ya, saya tidak memberikan yang muluk-muluk, tetapi barangkali hal yang sepele aja bisa kita buka hari ini. Halaman 20 hiji. Faqa 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 ofa oha faqara waraqa qsadadad qadha ghain ghain ya, ini mudah. Halaman 23 kafara 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 kaka faka kako kabada saroka marinan 7, 1, 2, 3, 4, 9 ya. Kalau bilang 9-nya dilamakan mengandung arti bedanya? Boleh kalau ini ya 999 boleh, tapi jangan terlalu juga ya. Karena ini apa? Topi saya bundar, bundar topi saya. Artinya tetap aja kalau bahasa Indonesia. Tapi hati-hati membaca ayat-ayat Al-Quran. Panjang berbeda artinya ya, mat berbeda artinya dengan yang bukan mat. Hati-hati ya. Gitu. Makanya tadi juga tetap aja 999 khawatirnya anak jadi semuanya dipanjangkan ya. Berikutnya halaman 24 laka 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 lasya lafa qala ghazala khalaqa kaflamfa qaflam faqqa. Halaman 25. Ya, ini mah adalah kebiasaan Ustaz. Mama. Iya. Jadi nanti konsepnya ke anak, nak, ma ini sama dengan ma ini, begitu. Ya, tidak dibaca sama dengan. Jadi kita baca mama, mama. Lanjut. Kakak, kako, maroha, rajama, omasa. Halaman 27. Berenang dulu. Nala, bana, khona, hadona, nakhona, hasana, kaf mim nun, fa lam mim nun. Ya, biasanya begitu. Kalau bisa itu semangat, ya.
Tapi kalau bingung mundur. Ya, gitu. Iya, Alhamdulillah ya. Halaman 27. Waqafa, 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 wajala, zawala. Harusnya pakai itu ya. Ya begitu. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Silakan dengan gaya apa saja. Yang penting data naik turunnya ada di situ. Khusus untuk bilangan. Halaman 28. Hawa, 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 hada. Halaman 30. Betul, 30. 1, 2, 3. Aha, 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 ana, aha, sa'ala, nada. Halaman 31. Ya ama, ya ama, ya ama, ya a, ya ma, maya, ya sya'a, ghayama, ya